Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Marsoni Rorong, pada kurang lebih 5 menit ke depan saya akan membagikan pesan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 9 yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya bagikan yaitu sukacita sejati. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, sukacita merupakan suatu dambaan dari setiap orang. Sukacita menyangkut akan kesenangan dan kegembiraan dalam hati. Itulah yang selalu diinginkan oleh setiap manusia. Pada umumnya orang-orang mencari sukacita atau kesenangan dalam hal-hal duniawi seperti melalui kekayaan, jabatan, atau hiburan-hiburan yang bisa membuat suasana hati manusia itu bersukacita. Bahkan ada banyak orang yang berusaha untuk dengan berbagai cara untuk dapat memperoleh sukacita itu, seperti diantaranya mereka mengeluarkan uang atau harta kekayaan mereka untuk memperoleh sukacita itu. Bahkan ada orang-orang yang membayar para pelawak untuk beradegan atau melakukan pertunjukan di depan mereka supaya mereka bisa memperoleh sukacita itu, atau bisa tertawa, bahkan bisa gembira, bahkan hati mereka bisa dipenuhi dengan sukacita. Namun pada kesempatan ini dalam pembacaan kita Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat ke-9, di situ Rasul Paulus menunjukkan kepada kita semua bahwa sukacita yang sejati itu hanya berasal dari Tuhan. Sukacita yang sejati tidak bergantung pada situasi atau keadaan yang ada di sekeliling kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita sebagai orang yang percaya dapat memperoleh sukacita itu? Untuk memperoleh sukacita itu, maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, sukacita sejati diperoleh melalui hubungan intim dengan Tuhan, sebagaimana pesan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, yaitu dia mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sukacita sejati itu hanya kita bisa temui di dalam Tuhan. Yang kedua adalah sukacita sejati diperoleh melalui perbuatan baik kita kepada semua orang. Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang yang di Filipi bahwa melakukan perbuatan baik itu merupakan wujud iman untuk menunjukkan bahwa kita memiliki kelemah lembutan kepada semua orang. Sebab sukacita sejati membawa damai sejahtera dalam hati kita. Yang ketiga adalah sukacita sejati diperoleh melalui doa dan ucapan syukur. Paulus berkata bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan yang keempat adalah sukacita sejati itu diperoleh melalui pikiran dalam
Kristus Yesus. Pada ayat yang ke-8 Paulus mengatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Pikirkanlah semuanya itu. Sukacita sejati hanya kita peroleh lewat kita memikirkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan Paulus menyatakan kepada Korintus, jemaat yang ada di Korintus, bahwa dalam 2 Korintus 10 ayat 5 dia berkata bahwa kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya pikiran kita harus ditaklukkan, dikalahkan. Segala pikiran yang menentang pengenalan akan Tuhan itu harus kita buang jauh-jauh. Bahkan kita patahkan setiap siasat atau segala macam pikiran yang bertentangan dengan pikiran Kristus. Nah, dalam kehidupan ini banyak orang seringkali merindukan untuk memperoleh sukacita itu. Namun hanya di dalam Tuhan kita dapat menemukan sukacita sejati itu. Lewat pesan pada 4 poin pada kali ini, saya percaya bisa memberkati kita dan bisa mengubahkan hidup kita, bahkan pola pikir kita untuk kita terus mengenal Tuhan. Bahkan kita diberi kemampuan oleh kuasa Roh Kudus untuk kita dapat melakukan firman Tuhan itu setiap hari, dan kita memberi dampak dimanapun kita pergi dan berada, baik dalam keluarga, dalam aktivitas pekerjaan kita, bahkan dalam pelayanan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan lewat pesan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati.